Selamat Halo, halo. Oke, oke, baik sudah terdengar suaranya ya. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala di mic-nya. Oke, saya ulangi. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang di webinar bersama Askara Soft dengan tajuk CRM ROI Uncover. Salam kenal, saya Iqbal. Di sini saya akan memandu jalannya webinar di siang hari ini. Bersama dengan saya nanti ada Ibu Luisa. Ibu Luisa nanti yang adalah CRM spesialis kita. Beliau sudah sukses mengimplementasikan CRM di lebih dari 150 perusahaan di Indonesia. Saya kasih tepuk tangan. Nanti teman-teman boleh banget tanya-tanya sama Ibu Luisa. Terus misalkan teman-teman sudah pernah pakai CRM sebelumnya atau belum pernah pakai gitu ya, atau ada hal-hal lain yang tertarik terkait dengan CRM, boleh langsung tanyakan sama Luisa. Jadi mungkin kenapa kita bahas tentang CRM ROI Uncover di hari ini, karena memang di industri ini saat ini ya, kadang itu CRM itu dianggap sebagai sebuah beban, dianggap sebagai sebuah cost yang sebenarnya perusahaan nggak perlu mengeluarkan itu. Padahal dengan adanya CRM itu kita bisa mengelola customer dengan lebih baik. Karena seperti kita tahu, customer itu punya yang namanya LTV, lifetime value. Instead of dia membeli satu kali sama kita, ketika kita punya sebuah sistem terintegrasi untuk mengelolanya, tentunya customer bisa menjadi lifetime value buat perusahaan kita. Jadi kita akan bisa selalu menjaga customer itu selalu dalam genggaman kita, selalu dalam komunikasi dengan kita. Kita bisa menjaga relasi dengan baik dengan customer ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang udah nggak sabar, saya akan coba lempar ke Luisa. Luisa, silahkan untuk materi dipersilahkan ya. Oke, Enjoy. terima kasih banyak atas intronya, Iqbal. Dan selamat siang, Bapak Ibu. Sekali lagi selamat datang di webinar hari ini, di mana kita akan membahas tentang Return on Investment atau ROI dari sebuah sistem CRM. Kita akan membahas tentang bagaimana sistem CRM bisa meningkatkan penjualan dan revenue kita. Oke. Mungkin saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan yang simple. Kira-kira menurut Bapak Ibu, berapa banyak waktu yang di-spend oleh tim sales untuk actually jualan? I'll let you think about it for a bit. Oke, jadi waktu yang di-spend tim sales untuk jualan, betul-betul jualan, itu hanya 28%. Lalu 72%-nya lagi itu kemana? Ada banyak tantangan atau hurdles yang mengakibatkan tim sales tidak bisa memaksimalkan waktu untuk jualan. Salah satu faktor terbesar itu sales proses yang manual. Akibatnya apa? Waktu hilang, peluang hilang, dan uang hilang. Memang ini sebuah fakta bahwa sebagian besar waktu tim sales itu bukan untuk jualan, tapi untuk hal-hal lainnya yang nanti akan saya share. Maybe after knowing this, mungkin Bapak Ibu bisa evaluasi. Kira-kira berapa banyak waktu dan revenue yang saat ini hilang di tim saya sendiri? Nah, mungkin kita akan bahas sedikit tentang the reality yang dihadapi semua sales leader di luar satu. Fact one, sales itu lebih sibuk urusin administratif dibanding jualan. Nah, activity manual ini apa? Membuat quotation, proposal, memohon approval, membuat laporan secara manual, membuat follow-up notes, dan mengupdate data customer secara manual, semuanya. Dan akibatnya apa? Tim kita sibuk urusin yang bukan revenue generating, mereka responnya lambat, dan akhirnya peluang kita direbut oleh kompetitor. Nah, time waster kita, time drain kita yang paling signifikan itu apa? Satu,
membuat quotation dan proposal secara manual. Dan setelah itu juga memohon approval. Nah, jadi ini artinya wasting time-nya itu bukan hanya di level staff, tapi juga di level supervisor, di level manager, dan seterusnya. Artinya semua stakeholder yang terlibat di dalam sales proses itu ada waktu yang hilang akibat proses manual seperti itu. Nah, lalu setelah quotation dan approval, apalagi? Nulis follow-up notes, mengupdate data customer di dalam spreadsheet. Pasti Bapak Ibu yang saat ini terlibat di dalam proses sales juga sudah familiar ya, perlu mengupdate di dalam spreadsheet-nya, mungkin di Google Sheet, setiap kali ada perkembangan baru, dan activity ini sangat-sangat essential, sangat kritikal untuk proses penjualan. Tapi it doesn't need to take so much time. Nah, untuk mencari data customer mungkin juga itu akan takes time, karena mungkin tidak semua data itu tersimpan di dalam satu sistem terpusat. Jadi kita akan buang waktu di area-area yang tadi saya sebutkan. Nah, ini bisa menjadi revenue killer. Mungkin karena tim salesnya itu sibuk dengan activity yang tadi saya sebutkan, ada follow up yang terlewat, sehingga peluang yang kita miliki tidak bisa dimaksimalkan dengan sempurna. Dan akibatnya apa? Kompetitor kita ambil kesempatan yang tidak bisa kita maksimalkan. Nah, selain itu juga kita tidak punya visibilitas penuh dalam customer journey kita, dalam sales proses kita. Jadi kita tidak bisa membuat sales strategi yang optimal. Kita tidak punya visibilitas into our performance, into our offerings, into our competitors. Jadi di sini kita operating in the dark. Nah, banyak yang menganggap bahwa sebuah CRM system itu sebuah cost yang mungkin tidak perlu kita spend. CRM system itu mahal, tapi what is the cost of doing nothing? Of doing things manually? Karena mungkin ketika Bapak Ibu tidak spend money on a CRM, mungkin Bapak Ibu merasa bahwa oke, saya hemat. Tapi Bapak Ibu membayar cost-nya di area-area lain. Waktu yang hilang, opportunities yang tidak bisa dimaksimalkan, akibatnya revenue yang hilang, dan seringkali cost-nya itu lebih besar dibandingkan sistem CRM itu sendiri, which is very ironic. You want to save money, but now you're losing money. Nah, kita bisa quantify losses yang timbul akibat ketidakefisienan administratif, dan di sini kita sudah menyertakan sebuah formula untuk menghitung secara langsung losses-nya ini, dan nantinya kita akan share deck ini ke Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar hari ini. Tapi nanti saya akan hitungkan secara langsung losses dan juga return on investment dengan kalkulator ROI kita. Nah, kita akan mengambil beberapa perspektif. Jadi, baik dari sisi ketidakefisienan administratif dan juga dari opportunity cost. Biaya dari opportunity yang tidak bisa kita maksimalkan. Nah, every moment you wait, you lose. Artinya, ketika Bapak Ibu masih menimbang-nimbang apakah kita bisa melakukan investasi untuk sebuah sistem CRM, waduh tapi mahal, setiap detik yang Bapak Ibu tunggu, setiap detik yang Bapak Ibu tidak menggunakan sistem CRM, you are losing revenue and time. Nah, dengan delay implementasi CRM, Bapak Ibu secara tidak langsung atau bahkan secara langsung mensponsori pertumbuhan kompetitor. Mungkin saja kompetitor Bapak Ibu sudah menerapkan cara yang lebih smart, cara yang lebih intelligent untuk jualan, cara yang lebih efisien yang bisa memaksimalkan waktu tim salesnya. Nah, apakah ini sustainable? I will let you determine that on your own, tapi most likely the answer will be no. Tapi there's good news here. Sudah banyak sistem CRM yang available in the market. Bapak Ibu punya pilihan yang sangat banyak, dan sangat banyak sistem CRM yang sudah berfungsi dengan baik, yang memiliki fitur yang betul-betul bisa membawa perubahan dan meningkatkan efisiensi tim Bapak Ibu. Nah,
Bagaimana CRM bisa membantu? Dia bisa membantu kita punya kontrol yang penuh terhadap sales proses kita. Semua komunikasi dengan customer bisa kita centralize di dalam satu platform, rather than mungkin komunikasinya langsung di device sales, komunikasinya di banyak platform, artinya mungkin komunikasinya melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, email, dan sebagainya. Artinya kita perlu maintain banyak sistem. Nah, di sini kita bisa masukkan semua dalam satu sistem yang terpusat, sehingga kita bisa punya kontrol penuh semua interaksi pelanggan. Nah, kita juga bisa save time on creating quotations dan approvals, dan kita juga bisa menerapkan follow-up reminder secara otomatis, supaya tim sales tidak ada follow-up yang terlewat. Karena follow-up ini sangat critical. Deals are won and lost based on the follow-ups. Nah, selain itu, ini mungkin yang paling impactful untuk Bapak Ibu, kita bisa punya visibilitas real time terhadap sales pipeline kita. Nah, jadi kita bisa tahu at which point each deal is. Progresnya sudah sampai mana? Projection revenue kita berapa banyak? Nah, dan kita juga bisa punya analytics terhadap performa sales kita. Nah, beberapa fitur yang sudah tersedia in most modern CRM systems, kita bisa punya sales automation. Jadi kita bisa generate quotation secara otomatis, kita bisa punya visibilitas tinggi terhadap pipeline kita, even automatic pipeline updates itu juga sudah possible di dalam sistem CRM modern. Dan kita juga bisa langsung linkkan dengan katalog produk kita, sehingga pada saat kita membuat quotation dan sebagainya, harganya sudah standardized, kita tidak perlu lagi ada step review dan approval, dan kita bisa lebih cepat deliver apa yang sudah kita janjikan ke klien. Nah, yang kedua itu omni-channel contact center. Kenapa ini penting? Karena di sini kita bisa lebih cepat merespon customer. Karena semua komunikasi di satu tempat, kita bisa lebih cepat get back to the customer, kita bisa deliver service yang jauh lebih baik dan meningkatkan customer satisfaction rate kita. Nah, dan kita juga punya business intelligence dan analytics yang integrated di dalam sistem CRM kita. Sehingga kita tidak perlu lagi spend waktu yang banyak untuk compiling report, untuk menghitung secara manual conversion rate kita berapa, lead time kita berapa, pipeline velocity kita berapa, kontribusi masing-masing sales ini berapa terhadap revenue kita bisa mendapatkan insight itu secara otomatis, bahkan sampai ke level produk apa yang paling menjual, di target segmen mana, dan juga customer mana yang paling loyal ke kita, customer mana yang membawa revenue terbanyak di company kita, sehingga kita bisa mengoptimalkan strategi penjualan kita. Nah, saya kasih contoh yang simple saja. Dari pembuatan quotation. Nah, di sini kita bisa menghemat waktu yang dibutuhkan untuk membuat sebuah quotation. Mungkin tadinya membuat sebuah quotation dari drafting, formatting, hingga approval dan pengiriman ke klien itu mungkin memakan waktu sekitar 2 jam, let's say. Nah, dengan sistem CRM yang bisa generate quotation otomatis berdasarkan standar perusahaan dengan formatting yang sudah set dan juga produk katalog kita yang sudah lengkap, kita bisa meng-cut waktunya dari 2 jam menjadi 15 menit. Sehingga kita bisa get back to the customer dan deliver ke customer lebih cepat dibandingkan kompetitor kita. Begitu juga dengan respon pelanggan. Waktu yang tadinya dipakai untuk tugas administratif, pembuatan quotation, memohon approval, dan mengupdate pipeline, dan sebagainya, waktu itu bisa dipakai untuk customer facing activities, activities yang actually revenue generating, seperti respon pelanggan, komunikasi dengan pelanggan. Tadinya mungkin perlu berjam-jam atau berhari-hari, bisa kita lakukan dalam hitungan menit, dan akibatnya kita bisa take back the opportunities that we lost. Dan kita bisa meningkatkan revenue kita dan efisiensi kita secara drastis. Nah, di sini kita juga sudah share ROI formula untuk menghitung return on investment dari penerapan sistem CRM.
Again, this deck will be shared nanti, dan saya akan hitungkan secara langsung habis ini. Bagaimana losses yang selama ini berjalan dengan sistem manual, dan bagaimana potensi untuk return on investment dari sistem CRM. Nah, mungkin after hearing all that, Bapak Ibu mungkin sudah ada a sense of the direction I'm going ya. Sistem CRM itu sebetulnya bukan a cost atau liability, melainkan sebuah aset yang terus memberikan return. Nah, nantinya kita akan hitung the ROI of an application like this. Untuk proses implementasi CRM itu variatif. Bisa immediately implemented, bisa dalam waktu 30 sampai 60 hari, tergantung dengan kompleksitasnya, tergantung dengan trainingnya, dan juga supportnya. Nah, untuk impact yang dirasakan pada saat kita menerapkan sistem CRM, ini juga cukup variatif. Kalau misalnya timnya itu sudah familiar dengan CRM, dan mereka ready untuk adopt sistem CRM, impact-nya bisa immediate. Langsung bisa meningkatkan efisiensi, langsung bisa mengoptimalkan peluang. Nah, kurang lebih seperti itu overview-nya. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, I open the floor to you, silakan. Pertanyaannya bisa langsung dikirimkan di kolom chat atau bisa langsung raise hand dan unmute. Wow, sepertinya sudah jelas sekali ya. Bu Luisa, saya Yes. ada pertanyaan. Ya. Kalau menggunakan CRM ini, tantangan umumnya biasanya apa ya yang membuat tidak maksimal? Dan cara mengantisipasinya bagaimana ya? Oke. Jadi tantangan terbesar itu biasanya the workforce. Kadang ada sedikit keraguan untuk mengadopt sistem seperti ini. Kadang timnya sudah merasa nyaman dengan cara manualnya, mereka sudah terbiasa mengupdate semuanya di spreadsheet. Mereka juga mungkin tidak aware bahwa mereka kehilangan waktu seperti ini, dan mungkin mereka bisa menganggap bahwa mempelajari sistem baru seperti ini menjadi pekerjaan tambahan. Nah, mitigasinya, cara kita meminimalkan impact dari ini adalah dengan training. Kita akan melakukan training untuk tim salesnya dan juga dengan memberikan support. Nah, dan another thing that is very, very effective in driving CRM adoption itu top-down management. Jadi dari manajemen perlu ada support untuk menggunakan sistem CRM, perlu ada insentif atau bahkan penalti ketika tidak menggunakan sistem CRM seperti ini. Nah, jadi memang the biggest hurdle biasanya itu the human factor. Seperti itu, Pak Adrian. Thank you for the question. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada lagi? Ya, Bu Luisa, saya mau tanya, boleh? Ya, silakan Bu. Iya, untuk apa ya metrik utama atau KPI yang sebaiknya digunakan untuk menilai efektivitas CRM dalam meningkatkan penjualan dan retensi pelanggan ya? Oke, very good question. Jadi mungkin yang paling obvious dulu ya, mungkin itu di win rate dan juga di conversion rate. Dari leads yang sudah saya assign ke sales saya, berapa banyak yang terkonversi menjadi revenue nyata. Itu mungkin yang pertama. Dan yang kedua itu mungkin customer acquisition cost. Berapa biaya yang perlu saya keluarkan untuk mendapatkan sebuah pelanggan. Nah, ini mungkin bisa melibatkan marketing cost, bisa bahkan melibatkan cost yang dikeluarkan perusahaan untuk menggaji salesnya, dan bisa
faktor-faktor lain juga. Tapi basically untuk customer acquisition cost in specific, salah satu cara kita bisa compress the customer acquisition cost atau CAC itu dengan meningkatkan conversion rate kita. Artinya kita fokus ke memaksimalkan peluang kita. Nah, selain itu kita juga ada Net Promoter Score, how likely are our customers to recommend us, dan juga customer LTV atau lifetime value. Artinya kita akan retain customer ini selama apa, dan juga churn rate sebaliknya. Seberapa banyak customer kita yang leave us for our competitors. Jadi itu mungkin beberapa metrik utama yang akan kita ukur, Ibu Loren. Thank you for the question. Dari Bapak Ibu yang lain, ada pertanyaan lagi kah? Oke, mungkin kalau tidak ada, kita lanjut ke sebuah kalkulator yang kita siapkan untuk Bapak Ibu untuk menghitung the cost of doing nothing and the ROI of implementing a CRM system. Nah, nantinya kalkulator ini akan available di websitenya Askarasoft. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau menghitung cost dan potensi ROI-nya sendiri, silahkan Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah menampilkan return on investment calculator kita. Nah, jadi ini berkaitan, ada relation dengan formula-formula yang tadi saya tampilkan. Di sini kita bisa secara langsung menghitung the cost of doing nothing dan ROI dari CRM. Nah, di sini kita akan mengambil beberapa metrik utama. Nah, jadi di sini ada beberapa variabel di sebelah kiri yang nanti akan mengimpact hasil yang kita lihat di sebelah kanan ini. Jadi di sini di sebelah kiri ada business metrics kita, di sebelah kanan ada the final result cost-nya. Nah, jadi di sini kita akan ambil contoh yang mungkin cukup konservatif. Di sini kita bisa melihat, let's say kita ada 5 salespeople. Nah, di sini kita set di 5 salespeople, dan untuk earnings-nya ini bisa kita adjust. Nah, jadi di sini kita ambil dalam hitungan jam. Mungkin let's suppose that gaji bulanan sales-nya itu on target sekitar 300.000 per jam atau 12 juta per bulan. Nah, di sini kita juga bisa lihat berapa jam per minggu mereka kerja. Nah, di sini kita set di 40 jam per minggu standar. Nah, di sini kita juga akan adjust waktu yang dibutuhkan untuk create quotation, untuk updating spreadsheets, untuk membuat report, dan sebagainya. Di sini kita ambil estimasi yang konservatif saja. Jadi, let's suppose that membuat quotation itu sekitar 20 menit. Nah, untuk approval ini tentu saja akan cukup variatif ya di setiap perusahaan, tapi anggaplah mendapatkan approval itu 2 jam ya, karena pastinya supervisor dan manager itu cukup sibuk. Nah, dan di sini di banyak sales teams mereka perlu merekap komunikasi dengan pelanggan seperti apa, perkembangan dengan pelanggan ini seperti apa. Jadi anggaplah per minggu kita akan spend 2 jam. Let's say misalnya 1 jam di awal minggu dan 1 jam di akhir minggu untuk merekap semua activity. Nah, dan di sini banyak tim sales yang sekarang melakukan penjualan dengan cara manual perlu mengupdate data-data dan progresnya di dalam spreadsheet. Nah, mungkin update-nya per hari, mungkin update-nya per minggu, tapi anggaplah dengan estimasi yang sangat-sangat konservatif, itu butuh waktu kurang lebih 1 jam. Nah, dan begitu juga dengan membuat report. Let's suppose that our team is very efficient, kita hanya perlu 1 jam untuk membuat report, untuk menghasilkan analytics. In the real context mungkin ini akan memakan waktu lebih banyak, tapi kita ambil happy scenario-nya dulu. Nah, di sini kita juga bisa lihat berapa banyak klien yang di-manage oleh tim sales saya. Anggaplah 1 orang ini
manage 30 klien. Nah, per minggu akibat dari this missed follow up dan akibat dari this administrative overload, mereka miss berapa follow up dengan klien. And again, follow ups itu sangat critical untuk proses penjualan. I cannot emphasize that enough. Jadi let's suppose di sini mereka miss follow up dengan 3 klien per minggu. Karena di sini mereka manage 30 klien, jadi anggaplah 10% yang mereka miss. Dan di sini kita bisa ambil deal value. Jadi let's suppose average deal value kita ya 20 juta, sangat-sangat konservatif dengan conversion rate yang mungkin 7%. Nah, di sini di sebelah kanan kita bisa melihat cost-nya. The cost of doing nothing, the cost of not using a CRM. Di sini kita bisa melihat kita kehilangan 10 juta per minggu akibat missed follow-ups, lost deals, tidak bisa memaksimalkan opportunity, dan per bulan that adds up to around 40 million. Nah, per year ini hampir 500 juta, itu jauh lebih mahal dibandingkan sistem CRM. Dan untuk lost revenue, di sini berarti kita kehilangan sekitar 1M. Nah, untuk losses ini sudah take into account the manpower yang kita miliki sekarang, dan juga the loss opportunity of the follow-up dengan customer. Nah, di sini kita bisa melihat, artinya kita wasting time 32 jam per minggu, dan secara productivity, kita kehilangan 16%. Untuk setiap item di sini saya sudah provide breakdown untuk cost masing-masing item. Artinya kita spending 500,000 per week untuk membuat quotation, 3 juta untuk approval, merekap komunikasi secara manual 3 juta, spreadsheet updates 1,5 juta, manual reporting 1,5 juta. Artinya kita kehilangan hampir 10 juta per minggu. Nah, artinya on average, untuk sistem CRM yang average, kita bisa bayar a system 16 times over. Artinya, losses yang kita miliki akibat doing nothing, akibat tidak invest in CRM system, itu 16 kali lipat dibandingkan kita menggunakan sistem CRM. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin mau dihitungkan di sini. Mumpung saya buka kalkulatornya, mungkin Ibu Loren atau Pak Adrian. Oke, tidak ada ya, mungkin aib ya. Oke, mungkin dari Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya kembalikan ke Pak Iqbal. Thank you so much for your kind attention and time. I hope that today was productive and useful for you. Terima kasih banyak, Luisa. Ya, tadi penjabaran dari Luisa sudah dijabarkan ya terkait dengan manfaat CRM itu seperti apa. Berapa kali sih CRM itu bisa berimpact terhadap ROI atau return of investment dibandingkan kita tidak menggunakan CRM sama sekali. Oke, jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk link yang tadi itu nanti accessible di websitenya Askarasoft ya. Jadi kalau ada yang penasaran setelah ini mau coba hitung-hitung, nah mungkin tadi malu kali ya, kita bisa hitung-hitung perusahaan saya punya sales 10, kira-kira berapa ya saya lossnya setiap hari gitu ya. Setiap minggu itu berapa lossnya. Jadi Ibu bisa langsung hitung semuanya nanti di websitenya Askarasoft. Jadi kita nanti atau mungkin teman-teman semua di sini sudah bisa langsung sales process. Kita butuh nggak sih CRM sebenarnya? Seberapa butuh sih kita CRM? Berapa sih yang kita loss gitu? Dan berapa yang kita bisa gain lagi setelah nanti kita sudah menggunakan yang namanya CRM seperti itu. Oke, baik kalau begitu. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya di webinar Askarasoft.
yang membahas tentang CRM ROI. Selamat sore, have a good day semuanya. Semoga sukses selalu. Thank you. Selamat sore, Thank you, Bapak Luisa. Ibu. Selamat sore.